Daya tarik pasar keuangan kita pada saat ini masih cukup menarik dibandingkan dengan tetangga atau peers kita di ASEAN. Menurut Anda, Pak Rudianto? Baik, jadi secara historis, PE ratio daripada MSCI Indonesia itu rata-rata di 16 kali. Jadi average-nya 16 kali. Nah, saat ini di sekitar 14 kali. Artinya kita lebih rendah daripada rata-rata historis, eh, sehingga secara valuasi itu murah. Nah, kemudian kalau kita berbicara sentimen, bahwa penurunan suku bunga itu akan memicu investor global untuk mencari potensi growth yang lebih tinggi, di mana mereka akan temanya adalah pindah ke negara berkembang. Karena negara berkembang kan biasanya menawarkan return lebih tinggi dibandingkan negara maju, tapi volatilitasnya juga lebih tinggi. Nah, dari sentimen tersebut, ya saat ini negara berkembang yang menjadi lirikan atau tujuan itu adalah ada di Asia Tenggara, di mana berdasarkan pemberitaan dari Bloomberg, dari beberapa media yang lalu, itu yang mendapat porsi lebih besar itu ada di Indonesia dan Malaysia. Nah, karena penurunan suku bunga akan terjadi tidak hanya tahun ini, tapi sampai mungkin 1-2 tahun ke depan, maka harusnya itu Indonesia masih akan menarik di mata investor asing. Baik, Indonesia masih akan menjadi pasar yang diincar oleh investor asing di tengah sejumlah tantangan global yang ada. Lalu boleh Pak Rudianto terkait dengan gambaran rebalancing portofolio investasi di sisa tahun ini, mungkin sektor-sektor apa yang menjadi pilihan pasar ekuitas dan juga sektor yang mungkin dihindari serta tenor surat utang yang menjadi pilihan di sisa tahun 2024 ini? Baik, mungkin saya mulai dari obligasi dulu. Jadi kalau dari obligasi, reksadana panin saat ini punya 4 reksadana pendapatan tetap yang kebijakannya berbeda-beda. Jadi ada yang 100% obligasi pemerintah, ada yang 50-70%, 30-50%, 10-30% di obligasi pemerintah. Nah, kami berkeyakinan tahun ini harusnya yield Sun 10 tahun itu bisa mendekati 6%, dan tahun depan ketika suku bunga turun dengan drastis, itu turun lagi maksudnya, kami berharap bisa di bawah 6%. Mungkin di 5,75, mungkin di 5,5%. Nah, melihat seperti itu, reksadana pendapatan tetap kami itu saat ini mencoba untuk memperpanjang durasi portfolio. Jadi obligasi pemerintahnya kami beli yang jangka panjang. Jadi dulu mungkin kita beli banyak yang 10 dan 5 tahun, sekarang kami belinya bisa yang 15, 20, bahkan kalau ada yang lebih panjang dan bagus juga kami beli. Jadi kami mengharapkan apabila terjadi penurunan suku bunga nanti, potensi capital gain itu lebih besar. Jadi untuk obligasi kami pilih durasi panjang. Nah, kalau obligasi korporasi memang ada kendala, likuiditasnya tidak sebaik obligasi pemerintah. Jadi kalau misalnya kami beli itu yang 3 tahunan, seperti itu. Nah, kemudian untuk saham, nah saham memang sentimen daripada geopolitik ini pengaruh ke harga minyak. Sehingga mungkin saham-saham yang berkaitan dengan harga minyak itu ada sentimen positif seperti itu. Tapi kalau dari sisi manajemen portfolio, kami melihat brothers daripada ke sektoral, lebih ke valuasi. Ya, jadi ketika saham blue chip naik terus-menerus, asing beli terus-menerus, at some point dananya akan masuk ke saham medium small cap. Nah, medium small cap yang dibeli itu biasanya yang valuasinya murah. Jadi kalau misalnya dana asing kembali masuk ke Indonesia, maka rotasi yang terjadi bukan ke sektoral, tapi lebih ke dari saham yang blue chip pindah ke saham dengan valuasi murah. Contohnya yang book value-nya di bawah 1, atau yang dia punya PE ratio masih di bawah rata-rata. Jadi kami tidak melihat sektoral tertentu, tapi lebih ke valuasi. Baik, lalu berarti dari jawaban Anda tadi dari Panen Asset Management sendiri memang sudah shifting ke second line atau yang lebih ke dengan kapitalisasi yang medium to small begitu Pak Rudianto? Beberapa reksadana saham yang kami kelola tahun ini mengalahkan IHSG cukup telak ya. Jadi IHSG-nya mungkin sekitar 6-7%. Reksadana kami ada yang 12, ada yang 13%.
Nah, reksadana yang tahun ini mengalahkan IHSG itu mayoritas dia tuh masuk ke saham medium small cap, dan ketika dana asing masuk terus memang sempat terjadi rotasi. Dia pindah ke saham medium small cap sehingga potensi kami naiknya lebih tinggi. Nah, perbedaan medium small cap dengan blue chip itu adalah kalau saham blue chip ya dia sesuai dana asing. Kalau naiknya nggak banyak. Turun ya ikutin aliran dana asing. Kalau saham medium small cap karena valuasinya murah, ketika dia naiknya tuh bisa berapa puluh persen atau bahkan berapa ratus persen lebih tinggi daripada kenaikan harga saham di blue chip. Nah, jadi ketika terjadi rotasi seperti itu, biasanya kinerja reksadana juga bisa lebih baik dibandingkan dibandingkan saham-saham blue chip atau saham-saham yang banyak dibeli asing. Baik, Kira-kira seperti lalu Anda melihat situasi konflik di geopolitik berkaitan dengan potensi di sektor komoditas seperti apa, Pak Rudianto? Beberapa komoditas yang harganya naik tahun ini, contohnya kayak tembaga, itu harganya naik. Kalau kayak nikel mungkin ada kenaikan sedikit dan tidak serendah seperti tahun lalu, seperti itu. Batu bara ya kita lihat juga sebenarnya bagus. Jadi harga batu bara kalau sebelum pandemi kan di bawah 100. Sekarang pandemi sudah lewat bertahun-tahun, sekarang harganya masih di atas 100 gitu. Nah, jadi sebetulnya sektor energi juga sektor yang valuasinya murah. Nah, beberapa reksadana kami yang mengalahkan IHSG tahun ini juga salah satunya karena berinvestasi di sektor energi. Dan ternyata kami beli waktu harganya masih rendah, karena sudah turun banyak tahun lalu. Tapi begitu harga batu bara masih tinggi, laporan keuangannya ternyata lebih bagus, itu kenaikan harga sahamnya lebih tinggi dibandingkan saham sektor yang lain. Ya, jadi kalau batu bara juga kami tidak melihat geopolitiknya, tapi lebih ke valuasinya. Jadi harga sahamnya turun terus pada waktu itu, tapi harga batu bara enggak. Jadi kan laba bersihnya akan terus naik. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami, bobot di sektor energi kami juga lebih tinggi dibandingkan yang ada di IHSG.